Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita di hari ini. Kiranya pemirsa Klavo Sukacita di hari ini ada dalam keadaan sehat. Untuk itu mari kita terus ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri-Mu ya Allah, karena Tuhan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, kami semua bersyukur di hari ini Tuhan masih terus memproses setiap kami. Kami rindu kehidupan kami terus berpadanan dengan Injil-Mu. Untuk itu mampukan setiap kami untuk mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya bagian firman Tuhan yang hamba sampaikan di saat ini boleh menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami. Kami telah siap ya Allah. Di dalam nama Yesus, Injil kekuatan Allah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membaca untuk kita sekalian dari Kisah Para Rasul pasal 16, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Paulus di Filipi. Pada suatu hari Sabat, kami keluar ke pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Klavo Sukacita yang dikasihi Tuhan. Dunia sekarang ini banyak orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Hanya fokus pada keluarganya sendiri. Segala sesuatu selalu diukur dari sisi untung dan rugi. Apakah sesuatu yang dilakukannya itu mendatangkan keuntungan bagi dia, ataukah tidak? Mendatangkan suatu yang baik bagi keluarganya, ataukah tidak? Semua ini akan terlihat dari sikap hati setiap kita. Sikap hati yang sehat, sikap hati yang tidak mencari untung atau rugi, sikap hati yang mau selalu berbagi untuk sesuatu kebahagiaan. Bisa katakan bermurah hati. Seperti tema kita saat hari ini adalah bermurah hati. Untuk itu, ketika kita berpikir hari ini banyak orang memikirkan diri sendiri, rasanya mulai terkikis, sudah mulai hilang apa yang dimaksud dengan bermurah hati. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Semua mulai terasa. Banyak kita mengalami penurunan pendapatan. Jualan-jualan kita yang tidak begitu laku seperti sedia dulu. Bahkan juga kita harus mempersiapkan pelajaran-pelajaran anak-anak kita dari rumah. Sebagai orang tua kita harus mempersiapkan pulsa-pulsa data. Mungkin kita pegawai. Perjalanan-perjalanan dinas kita tidak seperti dahulu. Cekeran-cekeran atau hal-hal yang sering kita dapati dari perjalanan dinas tidak seperti dulu lagi. Bahkan juga mungkin dalam hal memberi persembahan, dalam ibadah-ibadah, live streaming, dalam jaringan Zoom atau apa itu, yang lainnya, kita juga mulai mengalami penurunan dalam memberikan persembahan. Untuk itu, mencari orang yang bermurah hati, orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi,
rasa-rasanya sudah mulai sulit. Cerita kita saat hari ini, kita diingatkan kembali tentang seorang perempuan, Lydia. Mungkin ini adalah nama orang, atau mungkin juga berarti orang Lydia yang mengacu pada wilayah di mana terletak Tiatira. Wilayah ini terkenal karena ada pabrik tenun kain ungu. Lydia, dia seorang penjual kain ungu dan ia adalah seorang yang kaya. Karena kain ungu itu sangat mahal. Kain ungu itu sangat berharga karena dikenakan oleh orang-orang bangsawan atau keturunan-keturunan raja. Bapak Ibu pemirsa Klavo Sukacita yang dikasihi Tuhan. Ketika kita lihat hari ini zaman sekarang, orang-orang yang berkelebihan belum tentu mereka mau berbagi. Belum tentu mereka mau memberi bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Lain cerita dengan Lydia, mengapa ia tetap bermurah hati? Bisa kita katakan, karena ia telah mengalami kemurahan Allah. Roh Allah bekerja melawatnya, sehingga ia membuka hatinya menerima Yesus lewat pengajaran Paulus, di mana Roh Allah juga menuntun perjalanan Paulus untuk pekabaran Injil sehingga sampai di Makedonia. Roh Allah yang bekerja sehingga Lydia peka terhadap suara Tuhan. Dia memberi diri untuk dibaptis bersama dengan keluarganya. Buah-buah roh itu nampak dalam kehidupannya. Ramah, dia mau membuka pintu rumahnya, memberi tumpangan bagi Paulus dan juga melayani mereka. Ada pengakuan daripadanya bahwa ia adalah orang percaya. Lydia sedang memuliakan Tuhan dengan hartanya. Kita teringat Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Lydia memberi contoh atau teladan tentang bermurah hati yang tulus itu bagi kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan bagaimana ketetapan Allah bekerja dalam kehidupan Lydia. Tidak setiap kita yang berkelebihan dapat memberi, bermurah hati, berbagi seperti Lydia. Mungkinkah Roh Allah tidak bekerja? Atau Roh Allah selalu ada tetapi tidak ada kepekaan dari setiap kita karena kita tidak membuka hati kita? Ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, bantuan, tumpangan, perhatian di tengah-tengah pandemi COVID ini. Pertolongan atau bantuan itu bukan saja soal uang atau materi semata-mata, tetapi juga bagaimana kita saling memelihara, menguatkan, dan melayani jiwa-jiwa yang terluka dan yang membutuhkan. Sikap hati yang selalu bermurah hati, yang selalu ramah, dibutuhkan, diperlukan bagi setiap kita. Ketika tinggal berapa waktu lagi, kurang lebih 22 hari lagi, semenjak tanggal 8 September hari ini, kita akan melaksanakan perayaan Pekan Olahraga Nasional. Mari, kita harus dapat menjadi tuan rumah yang ramah, tuan rumah yang bermurah hati, yang baik. Kendati pun ada hal-hal yang harus cepat untuk kita persiapkan sebagai tuan rumah PON yang ke-20 di tahun 2021. Ada 4 klaster yang akan dijadikan tempat pelaksanaan. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Timika. Mari lewat cerita Lydia ini, apapun yang ada pada kita, kekurangan dan kelebihan kita, mari kita terus bermurah hati, menjadi tuan rumah yang ramah, agar setiap orang yang datang dari berbagai provinsi, datang dalam perayaan PON, mereka pulang dengan sukacita, karena tanah dan kota ini menjadi berkat bagi setiap mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur cerita Lydia di hari ini mengingatkan kami. Apa yang ada pada kami, kelebihan kami, bahkan juga kekurangan kami. Ajar setiap kami untuk punya hati yang selalu bermurah hati bagi setiap orang. Bermurah hati bukan bicara soal uang,
soal materi dan kekayaan, tetapi bagaimana setiap kita peka terhadap suara Tuhan, membuka hati kita untuk menjadi alat kecil di tangan Tuhan, agar orang-orang yang kami jumpai, orang-orang yang kami layani, mereka dapat juga menjadi berkat bagi seluruh kehidupan mereka. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami semua, baik kami para hamba-hamba Tuhan, penatua dan siamas, badan pelayan unsur-unsur, tetapi juga warga jemaat. Biarlah kami belajar untuk mempunyai hati yang selalu peka terhadap suara Tuhan. Biarlah roh Allah itu bekerja, menggelisahkan hati kami untuk tetap datang dan berjumpa, supaya lewat kehidupan kami banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba juga berdoa, kami akan menjadi tuan rumah untuk beberapa hari ke depan. Kami jujur, ada banyak hal yang belum kami selesaikan sebagai tuan rumah. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup dan mampu menolong kami, supaya kami mampu menjadi tuan rumah yang ramah, tuan rumah yang bermurah hati bagi setiap orang yang datang di tanah ini. Kami menyerahkan pemerintahan kami, menyerahkan semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan perayaan PON 20 tahun 2021. Tuhan beri hikmat bagi setiap mereka, supaya kepekaan itu juga ada dalam seluruh kehidupan mereka. Karena tanggung jawab ini tidak kecil, tanggung jawab ini besar, membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah setiap kami mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih, hamba terus berdoa bagi semua orang yang terlibat dalam channel Klavos Sukacita. Hamba-hamba Tuhan, semua adik-adik, semua kakak-kakak yang terlibat, hingga channel ini masih tetap ada sampai hari ini. Tuhan Allah berkati mereka, beri kuat, beri setia, beri semangat, beri rajin, supaya mereka boleh dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa. Dan channel ini boleh terus menjadi berkat di tanah ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Kami bawa semua ini hanya kepadamu ya Allah. Di dalam nama Yesus, Allah yang baik, Allah yang bermurah hati itu kepada kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.